Kali ini kita akan belajar mengenai gerak parabola. Atau biasa juga dia disebut sebagai gerak peluru ya. Jadi gerak parabola atau gerak peluru ini adalah gabungan antara gerakan horizontal dan gerakan vertikal. Jadi gerakan parabola ini adalah merupakan gabungan antara gerak horizontal. Gerak horizontalnya ini nantinya dia akan berupa GLB ya, dan juga gerak vertikal. Gerak vertikalnya ini tentunya mengikuti rumus-rumus atau persamaan gerak vertikal begitu. Nantinya gabungan antara kedua gerakan ini, gerakan horizontal dan gerakan vertikalnya akan menghasilkan lintasan yang berupa parabola. Menyerupai setengah lingkaran ya. Biasanya digambarkan dengan bentuk seperti ini. Gerak parabola itu biasanya langsung kita gambarkan dengan dalam koordinat kartesius ya, ke sumbu X dan ke sumbu Y. Gitu. Kita kasih nama dulu. Ini dia sumbu Y maksudnya, ini dan ini sumbu X ya, balik tadi nyebutnya. Oke, jadi gerakan parabola itu nantinya dia akan membentuk seperti, bentar, kita ambil dulu warna yang agak, nah, dia akan membentuk lintasan seperti bentuk setengah lingkaran kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita urai nih, misalnya ini gerakan bendanya ke sana. Kita ulang dulu biar bagus ya. Misalnya gerakan awal dia diarahkan seperti itu ke arah ke arah miring seperti itu membentuk sudut alfa ya. Ini disebutnya kecepatan awal gitu. Nah, ini akan kita urai menjadi kecepatan arah sumbu Y dan ke arah sumbu X. Gitu. Jadi nantinya V0 ini kita urai menjadi V0 yang ke arah X dan V0 yang ke arah Y. Itu ya. Oke. Kita ulang lagi. Nah, ini. Set. Nah, sip. Jadi V0-nya ini nanti diurai menjadi V0X dan V0Y. Dengan V0X-nya itu adalah V0 cos alfa. Alfanya itu adalah sudut kemiringan ya yang dibentuk terhadap sumbu X. Dan V0Y-nya ini adalah V0 sin alfa. Begitu. Jadi dengan demikian kita bisa simpulkan kalau kecepatan awal dari gerak parabola itu adalah V0X, yaitu V0 cos alfa, dan V0Y, yaitu V0 sin alfa, dengan V0 itu sama dengan akar V0X kuadrat ditambah V0Y kuadrat. Ini untuk kecepatan awal. Kemudian untuk kecepatan selanjutnya, kecepatan tertentu ya, kecepatan sesaat. Kecepatan sesaatnya, kalau yang ke arah sumbu X itu karena dia gerak horizontalnya itu GLB ya, gitu. Jadi kecepatan dimanapun ke arah sumbu X itu akan selalu sama. Jadi Vx dimanapun itu akan sama aja sama V0X, yaitu yang nilainya adalah V0 cos alfa. Sedangkan V yang ke arah sumbu Y itu akan sama dengan rumus untuk gerak vertikal, rumus kecepatan untuk gerak vertikal, yang bentuk persamaannya adalah V0Y
dikurang GT. Dengan V0Y-nya kita bisa urai dengan persamaan yang sebelumnya, yaitu V0 sin alfa dikurang GT. Itu ya. Ini adalah rumus kecepatan untuk gerak parabola. Kemudian di titik puncak sini, ini adalah ketinggian maksimum ya. Keterangan yang perlu kita ketahui saat dia berada di ketinggian maksimum. Di ketinggian maksimum ini, otomatis karena dia kecepatan, karena dia mau jatuh nih, dia tuh udah nyampe dari titik sini, nyampe ke atas, terus mau berbalik lagi. Otomatis kecepatan yang ke arah sumbu Y itu sama dengan 0. Gitu ya. Dari kecepatan yang ke arah sumbu Y ini sama dengan 0, dengan persamaan V sama dengan V0 sin alfa dikurang GT, kita akan dapat waktunya. Itu ya. Persamanya masih sama pakai ini. Pakai apa? Pakai persamaan VY sama dengan V0 sin alfa dikurang GT, sehingga nanti kita dapat T-nya, kalau VY-nya itu sama dengan 0, kecepatan di situ, di titik situ itu sama dengan 0, maka kita rumuskan 0 itu sama dengan V0 sin alfa dikurang GT, gitu. Dan di titik sini itu berarti kita sebut T pada titik puncak ya. Jadi kita akan dapat T pada titik puncak itu nilainya akan sama dengan V0 sin alfa dibagi G. Gitu. Ini adalah waktu di titik puncak. Kita tulis dulu dipakai ini. Waktu saat sampai puncak. Ini ya rumusnya ya. Oke, kemudian berapa ketinggiannya? Ketinggian di puncak. Ketinggian di puncak kita bisa pakai juga persamaan seperti biasa, yaitu persamaan yang Y itu sama dengan V0Y dikurang setengah GT kuadrat. Gitu. Kalau di titik puncak kita ini bisa sebut Y max ya. Y max dengan T-nya itu adalah T puncak. Jadi kita bisa ganti dengan persamaan yang di atas ini nih. Oke, jadi kita bisa dapat V0 sin alfa dikurang setengah G T puncak kuadrat. Jadi ini V0 sin alfa per G kuadrat. Sehingga nanti kita bisa dapat persamaannya itu adalah V0 sin alfa dikurang setengah G, atau kita sebut 1 G per 2 ya. G per 2 V0 kuadrat sin kuadrat alfa G-nya kuadrat juga. Gitu ya. Di sini ada 2 G nih, bisa kita coret G-nya 1, coret G yang ini dengan yang ini. Gitu. Ya. Jadi sehingga nanti dapat persamaannya yang namanya aja ya, langsung. Nah, selanjutnya yang namanya ketinggian maksimum atau yang kita sebut Y max itu nilainya adalah V0 sin alfa kuadrat per G. Ini rumus cepat, sebenarnya rumus penurunan nanti kita akan bahas di video yang lain ya. Gimana kok bisa dapat ketinggian maksimum itu nilainya segitu gitu ya. Terus lagi di sini sekarang. Di titik bawah sini nih. Ini namanya waktu yang dibutuhkan untuk nyampe tanah lagi. Ya. Ini namanya jarak maksimum.
jarak maksimum horizontal. Jarak maksimum di arah sumbu X ya. Jarak maksimum di arah sumbu X. Pada keadaan ini, pada keadaan ini keterangannya adalah Y. Y di titik sini, Y di bawah ya kita sebutnya, Y max-nya. Y max, Y untuk dapat X max gitu ya. Ini nilainya sama dengan 0, sama aja sama ketinggian awal dia mula-mula. Kemudian X max-nya bisa kita cari dengan V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi G. Rumusnya beda sedikit dengan Y max ya, cuman itu ada persamaannya, nantinya dia diturunkannya dari mana kita akan bahas selanjutnya di video-video selanjutnya. Dan untuk T, waktu yang dia butuhkan untuk kembali sampai di tanah lagi itu disebutnya Tx max. Ini juga disebutnya Yx max saja ya, gitu. Tx max itu sama aja sama 2 V0Y dibagi sama G, atau 2 V0 sin alfa dibagi G. Nah, gerak parabola ini terlihat seperti banyak rumusnya sebenarnya diturunkannya dari rumus GLB dan GLB seperti yang sebelumnya kita ketahui ya, yang sudah dibahas sebelumnya. Kita akan bahas video selanjutnya itu tentang pembahasan soalnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.